berkenalan singkat dulu dengan mata kuliah ini atau playlist ini gitu. Jadi, analisis dan strategi algoritma adalah mata kuliah untuk mempelajari teknik pembuatan algoritma. Bukan pembuatan algoritma, tapi tekniknya, teknik untuk pembuatan algoritma. Menganalisa algoritma, mengefektifkan, dan menguji algoritma. Jadi kalau untuk yang ngebuat algoritmanya mah, kita sudah membuat di DDP ya malah ya. Kita sudah membuat di DDP, dasar-dasar pemrograman, menggunakan beberapa notasi algoritma gitu ya. Di sini kita fokus teknik pembuatan algoritma. Tekniknya, menganalisa algoritma, mengefektifkan, dan menguji algoritmanya. Gitu. Jadi lebih seru lagi. Kemudian, kenapa kita perlu analisis dan strategi algoritma? Atau kenapa kok kita perlu belajar analisis dan strategi algoritma gitu? Jadi yang pertama, kita itu bisa mengetahui algoritma yang bagus. Ya kalau kita di DDP itu hanya sekedar membuat algoritma. Di sini, di analisis dan strategi algoritma, kita bisa mengetahui, oh ternyata algoritma yang kita buat itu kurang bagus misalnya. Yang bagusnya seperti apa? Nah itu kita bisa ketahui di analisis dan strategi algoritma. Gitu. Ataupun bahkan kita tahu notasi algoritmanya orang lain gitu, algoritma yang dibikin oleh orang lain, kita bisa analisa di situ. Ini algoritmanya bagus enggak gitu, ya. Jadi kita bisa mengetahui algoritma yang bagus itu seperti apa, gitu. Kemudian yang kedua, membuat program yang efektif dan efisien. Maksudnya gini, yang dimaksud dengan efektif dan efisien itu dia meminimalkan kebutuhan waktu dan ruang, gitu. Jadi kita bisa buat program itu kalau bisa itu yang cepat diakses, atau narik data dan transfer datanya itu membutuhkan waktu yang cepat gitu, meminimalkan kebutuhan waktu dan ruang. Dan storage-nya kita juga perhatikan, jangan terlalu memakan banyak ruang dan jangan terlalu memakan banyak waktu gitu. Jadi meminimalkan kebutuhan waktu dan ruang gitu. Kemudian yang selanjutnya, peduli terhadap spesifikasi perangkat user. Maksudnya gini, ketika misalnya kita buat program di komputer kita dengan misalnya spesifikasi komputer kita lumayan tinggi gitu, misalnya RAM-nya 8GB, kemudian prosesornya Intel i7 gitu misalnya. Nah, tapi ketika misalnya program yang sudah kita buat kita lempar ke teman kita, ataupun bahkan kita sudah upload gitu, dan otomatis di-download oleh user atau dipakai oleh orang lain. Dan ketika misalnya si perangkat user itu misalnya spesifik komputernya lebih rendah dari kita, itu otomatis dia menjalankan programnya juga tidak sama dengan komputer kita gitu. Komputer kita yang 8GB RAM-nya bisa 1 detik misal menjalankan programnya, dan komputer atau PC si user yang RAM-nya 4GB itu menjalankan dengan 2 detik gitu. Jadi kita peduli terhadap spesifikasi perangkat user. Jangan, oh di komputer saya udah cepet nih, jadi otomatis di komputer yang lain cepet juga. Enggak. Karena yaitu tadi, spesifikasi perangkat masing-masing orang itu berbeda. Itu sebabnya kita harus membuat program yang efektif dan efisien dengan meminimalkan kebutuhan waktu dan ruang. Dan itu adalah langkah kita peduli terhadap spesifikasi perangkat user. Jadi nyambungnya dari 1, 2, 3, dan 4. Kemudian selanjutnya, program jangka panjang. Jadi gini, kalau kita membuat program yang efektif dan efisien, ya, artinya kita membuat program yang cepat dan membutuhkan ruang atau memori yang sedikit, itu otomatis program kita jangkanya panjang. Jadi bulan ini misalnya programnya kita bagus, bulan depan masih bisa dipakai, dan bulan depannya itu masih kompatibel gitu. Jadi program yang kita buat jangka panjang gitu teman-teman ya. Kemudian yang keenam, membedakan anak informatika atau bukan. Nah ini yang cukup menarik nih. Jadi biasanya orang-orang kalau ngebuat sebuah program itu tidak memperdulikan algoritma. Bodo amat algoritmanya seperti apa, yang penting coding, yang penting jadi, yang penting upload, yang penting dibayar. Nah, anak informatika atau teman-teman yang belajar di analisis dan strategi algoritma belajar ini gitu. Jadi nggak hanya yang penting kode programnya jadi, enggak.
Jadi peduli juga terhadap algoritmanya seperti apa. Kita peduli dengan kebutuhan waktu dan ruang. Gitu. Jadi program yang kita buat itu bisa dibilang cukup bagus atau bahkan sangat bagus. Gitu teman-teman ya. Kemudian materi apa saja yang kita pelajari di playlist analisis dan strategi algoritma ini? Yang pertama, kita belajar tentang kompleksitas algoritma. Kemudian yang kedua, kita belajar Big O atau kompleksitas waktu asimptotik. Kemudian yang ketiga, strategi algoritma. Yang keempat, brute force. Nah, ini adalah teknik dari si strategi algoritma itu sendiri. Kemudian greedy, ini juga teknik strategi algoritma. Kemudian backtracking, kemudian brand and bound, kemudian divide and conquer, kemudian yang terakhir itu dynamic programming. Gitu. Jadi ini menurut saya juga istilah yang belum pernah saya dengar dan belum pernah saya pelajari juga di waktu-waktu sebelumnya. Jadi ini saya dapat juga pure dari si mata kuliah analisis dan strategi algoritma. Jadi mungkin itu saja untuk pengantar playlist analisis dan strategi algoritma ini. Kita langsung aja ntar di video selanjutnya.